welcome to my channel. Salam sehat, salam profit, salam to the moon, and happy new year 2022, and be the winner in this year. Ya teman-teman, di penghujung tahun 2021 ini saya pengen berbagi buat teman-teman yang ada di subscriber saya. Nah, buat teman-teman yang masih pegang koin Doge, Baby Doge, Buffalo Coin, ya pertanyaannya gini, apakah tahun 2022 tahun to the moon nih buat mereka semua nih yang megang koin tersebut, atau malah ngedam dan sideways? Nah, kalau teman-teman baca tweetnya si Elon Musk, ya Elon Musk sempat tweet nih bahwa nanti di Q1 dia akan luncurkan Doge One ya ke bulan ya, yaitu SpaceX-nya si Elon Musk. Nah, kemudian ada berita lagi nih bahwa Doge bakal bisa di staking ya, dimana Vitalik Buterin ya, pemilik founder Ethereum, dia akan bekerja sama dengan Doge untuk mengembangkan proof of staking ya. Nah, Dogecoin Foundation apa sih? Dogecoin Foundation adalah organisasi non-profit digunakan untuk yang sekumpulan orang ya. Mereka menggunakan atau membuat roadmap lagi, jadi mengembangkan proyeknya lagi yang sempat awalnya kan cuma token meme doang ya. Nah, akhirnya dikembangin lagi, jadi bekerja sama dengan Vitalik Buterin untuk tadi proof of stake ya. Nah, kemudian Elon Musk juga sempat nih tweet bahwa dia nanti akan terima pembayaran melalui merchandise Tesla ya, melalui Dogecoin ya. Jadi nanti akan diterima. Nah, di Q1-nya tanggal berapa belum tahu. Nah, biasanya kalau misalkan sudah dia tweet, ya kembali lagi ya, itu bisa harganya bisa naik. Naik seberapa? Tergantung yang digoreng, tergantung supply dan demand nanti. Jadi Q1 2022 kita lihat aja nanti. Nah, kalau begitu berarti kalau misalkan proof of stake berarti bisa jumlah supply-nya akan bertambah dong. Nah, di sini ada berita juga teman-teman bisa lihat ya. Apakah buruk nih buat inflasinya Doge? Nah, ada di Reddit ya teman-teman, bahwa orang yang nambang itu dengan kecepatan jadi dapat 10.000 Doge per menit ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, 10.000 Doge per menit, dimana menghasilkan 14.400.000 per hari Doge, dan total 5.256.000.000 per tahun ya. Kalau kita lihat di sini, nah kemudian inflasinya adalah berapa? Nah, inflasinya tahun 2021-2022 3,85, sampai di 2030 itu sekitar 3%. Jadi inflasinya makin lama makin turun dan berkurang. Dan menurut Elon Musk sendiri itu nggak ada masalah dengan inflasi, jadi dia mendukung. Nah, kembali lagi, kalau sampai Papa Elon udah mendukung ya teman-teman, ya tahu sendiri, udah Papa Elon mendukung, Vitalik juga mendukung, ya sedikit Dogecoin juga akan bisa to the moon ya. Kemudian menurut Elon Musk juga bilang bahwa kripto ini tidak mungkin dihancurkan oleh pemerintah, tetapi akan diperlambat kemajuannya. Jadi untuk kedepannya pun, walaupun kayak sekarang harga Bitcoin nih ya teman-teman, yang lagi sekitar 47 ribuan ya, berkutat seperti itu. Jadi mungkin di penutupan akhir tahun ini ya sekitar 47 sampai 48 lah, kalau memang dia di range seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, nah teman-teman yang masih pegang Dogecoin ya teman-teman bisa berhati tenang, bisa masih lega ya. Kecuali teman-teman yang beli ya pucuk sampai sekitar 10 ribuan ya teman-teman, yang bisa average down ya. Karena dicicil bisa dari sekarang teman-teman. Nanti saya bagi chartnya. Nah, kalau misalkan dari chart ya, saya mau sharing buat teman-teman ya. Di sini sempat tuh dia gara-gara di tweet seperti itu di sekitar 29 Oktober ya teman-teman, bisa lihat di sini dia sempat naik lagi nih, hampir menyentuh 0,35 ya. Nah, kemudian sekarang turun di sekitar harga 0,17. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyicil sekarang bisa, karena harganya di bawah 0,2 tuh masih murah. Nah, teman-teman bisa nyicil. Ya, kalau misalkan dia udah naik lagi ya teman-teman, ya saya bilang di sini justru beli saat harganya turun dan sideways, dan saat belum sampai booming. Kalau udah booming ya teman-teman udah beli ya, kembali ke pucuk lagi ya. Nah, ini yang pas 29 Oktober. Nah, sempat bersamaan dengan
Baby Dogecoin dan Buff Doge. Kalau teman-teman lihat nih di chartnya ya, nah ini Buff Doge juga sama sekitar 30 November dan sama-sama naik, kemudian tiba-tiba turun. Nah, ya kembali lagi ada food, ada yang menyerang. Nah, kembali lagi tuh sampai turun sekarang dan dia mulai agak naik lagi ya di sideway gitu loh. Ya. Jadi teman-teman ini berbarengan juga kalau teman-teman lihat nih di Baby Dogecoin sekitar Oktober 30 Oktober dan sampai November 3 November dia sudah naik tinggi ya. Kemudian turun berbarengan dengan 3 koin-koin ini. Doge, Buff Doge sama Baby Doge. Jadi sebenarnya kembali lagi di sini sebenarnya ya tadi yang namanya kita berbisnis koin micin ya tadi berskala internasional. Jadi ya kembali lagi ada yang menggoreng ya. Kembali lagi kalau teman-teman beli saat harga bawah, saat rendah ya teman-teman bisa cuan. Tapi kalau teman-teman ikut-ikut FOMO, ikut-ikutan orang beli tapi tanpa melihat chart dan teknikal ya kembali lagi ya nyangkut. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang nyangkut gimana? Kalau saya bilang, teman-teman kalau ada dana, ya teman-teman bisa tambah lagi, tambah lagi. Jadi saya bilang, harga sekarang tuh sudah harga yang rendah. Nah, nanti saya, kenapa bisa saya bilang rendah? Nanti saya bisa bagikan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, di market cap ya. Nah, Doge itu sempat menyentuh ATH di market cap 88 miliar. Sedangkan sekarang ini ada 23 miliar. Jadi teman-teman ini masih rendah. Jadi masih saya bilang kalau teman-teman beli di harga rendah, teman-teman hati tenang. Karena apa? Teman-teman kalau misalkan udah cuan 20%, 30% mau jual, ya silakan. Ya kembali lagi kita mencukupkan dengan profit kita. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu juga takut. Jadi kadang-kadang orang, wah saya mau naik terus-terus sampai 100. Nyatanya sampai pas lagi diajak turun teman-teman juga pusing. Ya. Nah, kemudian apa? Baby Doge nih. Baby Doge ya teman-teman. Sekarang kan market cap-nya 461 juta. Pernah tertingginya di ATH-nya itu di 771 juta. Jadi sebenarnya masih ada peluangnya gitu loh. Kalau belinya saat apa? Saat koreksi seperti sekarang kayak gini. Yang orang pada takut, ya kita masuknya sedikit-sedikit ya dengan money management. Berikut juga dengan Buff Dogecoin ya teman-teman. Buff Dogecoin market cap sekarang itu 20 juta. Saya video-video saya sebelumnya di saat market cap 18 19 saya sharing, malah saya beli ya. Kalau teman-teman yang ikuti saya beli di market cap 18 ya pasti udah untung ya. Nah, BDC itu market ATH-nya pernah 160 juta. Jadi kembali lagi dia ya pernah tertinggi 160 juta. Apalagi dua token ini Baby Doge sama Buff Dogecoin itu masih pengembangan utilitas. Kalau dia kan udah ada staking, sudah bisa menerima pembayaran, nanti ada NFT atau metaverse, dia ngembangin utilitas yang lain lagi. Ya saya bilang dan melakukan pembakaran di mana supply demand-nya banyak, ya harga saya bilang untuk harga Rp1 itu bisa dengan saya bilang kita bisa lihat dari apa utilitas developernya kembangin proyeknya sejauh mana, sesuai dengan roadmap atau enggak, komunitasnya kompak atau enggak. Terus kemudian yang namanya food ya teman-teman, yang namanya food pasti ada di mana-mana ya. Di mana ya saya bilang ini tiga chart aja sama mirip, di mana dinaikin kemudian dihancurkan bareng sama-sama. Makanya saya bilang kita dalam memasuk token itu atau koin kapan masuk kapan keluarnya ya menurut teman-teman teknikalnya. Teman-teman bisa pakai Bollinger Band atau teman-teman bisa pakai moving average atau teman-teman bisa pakai RSI, MACD dan lain-lain yang sesuai dengan strategi teman-teman. Karena setiap strategi ya kembali lagi beda-beda setiap orang, ya ujungnya ya cuan. Ya kembali lagi ya teman-teman ya praktekkan dengan sesuai dengan strategi teman-teman. Nah, buat teman-teman juga informasi ya kalau nih kalau udah di audit certik udah aman belum? Nah, kembali lagi saya mau berbagi juga nih ya kalau misalkan memang sih certik tuh kalau teman-teman tahu itu kan salah satu perusahaan audit terbesar di dunia. Ya, jadi orang sebagai gambarnya kalau udah di audit certik sudah aman. Tapi nggak menjamin juga loh, karena juga saya kemarin juga cerita ya, banyak yang di audit certik pun ujung-ujungnya scam soft rug pull juga ada. Dan ya memang nggak ada jadi jamin 100%. Tapi teman-teman juga bisa perhatikan, jangan orang pom-pom nih, yaudah audit certik, semua di audit certik udah bisa di buy. Nah kembali teman-teman FOMO ujung-ujungnya
Udah FOMO nyangkut, ujung-ujungnya teman-teman cut loss jadi food. Sayang banget. Lebih baik sama orang yang food itu sama kita gandeng jadi army. Dimana teman-teman beli di harga bawah, teman-teman juga riset sendiri, teman-teman analisa sendiri. Nah, contohnya kayak gini teman-teman ya. Di Certik ya teman-teman, ketik aja Baby Doge, contohnya si Baby Doge ya. Nah, Baby Doge ini nilai 93% ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya detailnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa view PDF. Nah, dia kan 93% ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download, bisa lihat nih. Teman-teman juga bisa baca ya. Walaupun saya nggak 100% mengerti, nah tapi saya hanya bagi gambaran menurut saya ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian, nah di sini ya teman-teman ya, di bagian penemuan nih total finding permasalahannya yaitu 13 ya. Satu, dua di major ya 15%. Kemudian nih saya lingkarin, dua di major ya. Kemudian ada minor, ada informasi 8%, 8 masalah, jadi sekitar 61. Nah, dia majornya ini ada permasalahan yang di sini nih teman-teman. Nah, developer juga sebenarnya harus perhatikan dan harus meresolve permasalahannya, di mana ada permasalahan centralization risk in at liquidity function. Jadi itu di scriptnya, itu di programnya itu ada masalah nih. Dan major ini termasuk ya tadi saya bilang berat ya. Kalau orang kayak operasi nih, ada operasi besar, operasi medium, operasi minor, intermediate atau medium, dan 3 minor ya. Nah, kalau ini udah major tuh agak besar. Jadi kalau misalkan developer yang ada masalah ini, seharusnya kalau dia memang tidak ujungnya nanti ke scam, dia akan meresolve permasalahannya ya. Teman-teman juga bisa perhatiin lagi di bawahnya lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kemudian minor juga ada ya, 2%. Nah, kalau minor tuh ada incorrect error message, potential sandwich attack. Nah, itu ke programnya ya, ke scriptnya di token tersebut. Kemudian yang minor-minor ini nih, yang harus diselesaikan nih. Baru action name, variable could be declared, tipe contract coin token, lack of return. Nah, ini kembali lagi permasalahan ini yang wajib diselesaikan oleh developer. Jadi supaya apa? Semakin nilainya bagus, Certiknya misalkan 98% sampai 100%, orang semakin yakin ya. Jadi teman-teman juga buat informasi ya. Jadi jangan sampai wah udah audit Certik selesai. Nah, teman-teman harus lebih teliti lagi meriset apakah benar. Jangan-jangan nilai Certiknya cuma 80% atau 70%. Nah, karena saya bilang memang betul audit Certik tuh sebagai gambaran, tapi teman-teman harus lihat buka. Karena semua perusahaan token juga bisa daftar kok buat di audit Certik. Jadi bebas. Nah, makanya saya selalu bilang kalau teman-teman nanti perhatikan ada token baru nih yang akan udah audit Certik, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, seperti itu sih yang saya mau bagikan buat teman-teman. Jadi kalau buat penghujung tahun, akhir tahun ini ya, yang teman-teman selamat yang udah profit, yang misalkan yang belum profit di akhir tahun ini, ya teman-teman bisa belajar lagi lebih banyak. Nah, bisa juga ya saya juga bagiin di channel YouTube saya, teman-teman juga bisa subscribe ya dan bagikan teman-teman. Dan saya memang bagikan memang berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau teman-teman nggak cocok ya teman-teman buang. Dan kembali lagi, kita gandeng lah buat teman-teman para army, para food, janganlah jadi food. Teman-teman kita gandeng sama-sama, kita sama-sama cuan di market pasar. Dengan cara apa? Ya, tadi saya bilang dengan cara kita belajar, jangan menjadi orang yang dengki, yang melihat orang cuan kita iri. Tidak, karena kita namanya cuan akan datang kalau kita dengan pikiran positif, hati yang bersih. Oke, semoga tahun 2022 Dogecoin, Baby Dogecoin, Buff Dogecoin, to the moon, dan koin-koin lain yang teman-teman pegang. Oke, salam sehat, salam profit, salam to the moon. See you at the top. Bye.